Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janaria Alfiana Ujir, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program Studi Pendidikan Matematika LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 12 Kota Bekasi, tempat saya bekerja, pada materi transformasi geometri translasi kelas 9. Berikut adalah video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk Airlangga dipimpin doanya. Bersiap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita akan belajar matematika pada hari ini, tapi sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek perasaan kalian menggunakan Mentimeter. Nah, silakan dibuka WhatsApp grupnya, dibuka link yang Ibu berikan mengenai Mentimeter. Nah, di sini kalian bisa mengukur bagaimana perasaan kalian. Apakah kalian senang, apakah kalian sedih, atau kalian galau nih pada pagi hari ini? Oke, silakan diisi. Sudah? Oke, jika sudah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Tidak ada ya? Oke, berarti semuanya masuk ya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Kita akan belajar tentang transformasi geometri. Transformasi geometri yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai translasi. Untuk pelajari ini ada beberapa kemampuan atau materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Masih ingat mengenai bilangan bulat dan koordinat kartesius? Masih. Oke, kalau masih silakan kerjakan tes kemampuan awal yang Ibu berikan. Di sini Ibu memberikan untuk mengukur bagaimana kemampuan awal atau materi prasyarat yang kalian kuasai, apakah sudah sesuai atau belum. Silahkan dikerjakan kemampuan awalnya. Nah, Ibu akan memberikan kalian sebuah video. Nanti tolong diperhatikan videonya ya. Ada yang bisa kalian pahamin tentang video tadi? Bisa, Bu.
Ibu punya beberapa pertanyaan yang bisa kalian telaah di sini. Masih ingat nggak kalian tentang titik koordinat? Masih. Bagaimana bentuk penulisannya? X, Y. Sebutkan satu contoh titik koordinat dan gambarkan di papan tulis. Ayo, siapa yang bisa menggambar titik koordinat dan menggambarkannya di papan tulis? Oke, Cheryl, silakan. Boleh. Bagaimana bentuk penulisannya? Apakah benar yang ditulis oleh Cheryl? Benar. Jadi penulisannya adalah titik X dulu, kemudian titik Y. Seperti yang sudah kalian coba tadi di kemampuan awal ya. Nah, sekarang Ibu tanya, apa sih yang kalian tahu tentang transformasi? Ya, yang tadi kalian lihat nih di video yang Ibu berikan. Transformasi adalah Perubahan pada benda. Nah, coba kalian identifikasi kejadian. Kalau dari video yang udah Ibu berikan tadi, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari itu yang berkaitan dengan transformasi tadi apa? Naik sepeda, apalagi? Memain trampolin, apalagi? Memindahkan gelas. Ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yang termasuk dalam transformasi geometri. Nah, di sini transformasi itu memiliki arti perubahan. Perubahan apa? Perubahan sebuah struktur menjadi bertambah, berkurang, atau tertata kembali unsurnya. Maka dapat diartikan transformasi geometri itu adalah perubahan bentuk dari sebuah garis, sudut, ruang, dan bidang. Kira-kira apa sih macam-macam bentuk transformasi geometri? Translasi, apalagi? Rotasi, yang tadi kita lihat. Refleksi, apalagi? Dilatasi, ada 4 macam. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar tentang translasi. Apa sih itu translasi? Translasi itu adalah pergeseran, di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu. Apakah kalian pernah mengendarai kendaraan mobil atau motor? Apakah keadaannya selalu diam di situ aja? Ketika kalian pergi dari rumah ke sekolah, ya, bagaimana keadaannya? Berpindah. Nah, itu mungkin jadi salah satu juga contoh dari translasi. Atau kalian berpindah duduk nih, dari yang posisinya biasanya di belakang pindah ke depan. Nah, itu juga sebagian kecil contoh dari translasi. Pada hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan definisi transformasi geometri, yaitu translasi. Yang kedua, menentukan bayangan transformasi translasi titik pada koordinat kartesius. Yang ketiga, menganalisis hasil translasi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang keempat adalah melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antar suatu titik dengan hasil transformasi translasi. Dan pada kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan ada 3 kegiatan yang akan kita jalani, yaitu kegiatan pendahuluan yang seperti sekarang ini, kegiatan inti di mana nanti kalian akan berdiskusi untuk mengerjakan lembar kerja dari Ibu, dan kegiatan penutup itu berupa kuis. Nah, untuk penilaiannya, Ibu memberikan 2 penilaian. Yang pertama adalah LKPD, dan kuis di akhir pembelajaran itu untuk mengecek bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang sudah dipelajari pada pertemuan pagi ini. Oke, sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu. Semuanya udah punya tumbler? Nah, oke, silakan tumblernya ditaruh di tengah-tengah. 1 meja, 1 tumbler minimal. Seperti ini. Ada? Ada semuanya? Oke, kalau ada semuanya berdiri. Lutut, bahu, bahu, kepala, lutut, bahu, bahu, kepala, 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 lutut. Ambil tumblernya. Siapa yang dapat? Oke, berarti yang sudah dapat itu dia sudah bisa berkonsentrasi mendengarkan instruksi dari Ibu. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Nah, Ibu punya motivasi nih, video motivasi untuk kalian. Silahkan ditonton.
Oke, bagaimana videonya? Nah, di sini Ibu punya quotes untuk kalian. Apapun kekuranganmu, jangan pernah menyerah untuk mencapai apa yang diimpikan. Kekurangan-kekurangan itu jangan dijadikan alasan untuk kalian menyerah dalam mencapai apa yang kalian mau, ya. Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang di dalam kelompoknya itu sudah Ibu share di dalam grup WhatsApp. Nah, jadi silakan sekarang kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing sambil disiapkan buku pelajarannya. Oke, silakan. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Nih. Silakan dibuka LKPD-nya dan ditulis kelasnya dan nama anggota kelompoknya. Kalau sudah, silakan dibuka lembar keduanya. Aktivitas 1 untuk lembar keduanya. Nah, di situ kita ayo mengamati. Ayo mengamatinya itu tentang apa? Wayang. Wayang kulit. Siapa yang bisa baca? Oke, silakan, Dinda. Wayang kulit adalah seni pertunjukan yang telah berusia lebih dari setengah milenium. Kemunculannya memiliki cerita tersendiri terkait dengan masuknya Islam Jawa. Salah satu anggota Wali Songo menciptakan dengan mengadopsi wayang beber yang berkembang pada masa kejayaan Hindu-Buddha. Adopsi itu dilakukan karena wayang terlanjur lekat dengan orang Jawa sehingga menjadi media yang tepat untuk dakwah menyebarkan Islam. Sementara agama Islam melarang bentuk seni rupa. Alhasil diciptakanlah wayang kulit di mana orang hanya bisa melihat bayangan. Saat dimainkan, bayangan yang tampak dari wayang tersebut akan digeser-geser. Oke. Di situ ada sebuah orientasi tentang wayang kulit ya. Ada gambar posisi wayang ya. Ya, ada gambar posisi wayang. Silakan kalian cermati dan kalian amati serta kalian tulis bagaimana informasi atau posisi yang kalian dapat di gambar ini mengenai wayangnya. Oke, silakan kalian tulis di LKPD-nya. Kan berapa koordinat wayang ya? Tentukan posisi-posisi wayang yang ada. Nah, berhimpit dengan wayang dan wayang satu dengan wayang sebelum kalian mencari tahu tentang ini, ya, silakan kalian mencari berbagai sumber informasi mengenai translasi yang telah Ibu sediakan. Kan tadi sudah Ibu sediakan menggunakan buku bacaan, video pembelajaran, atau nanti di situ juga ada cara petunjuk penggunaan GeoGebra-nya, ya. Jadi silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Coba dilihat, coba dibuka, boleh menggunakan video pembelajaran atau dengan menggunakan bahan bacaan. Sudah dibaca informasinya? Sudah, Bu. Oke, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan pada LKPD-nya. Kalian juga bisa dapat menggunakan aplikasi GeoGebra-nya untuk masalah yang sudah Ibu berikan. Dan untuk di aktivitas keduanya, coba dibuka aktivitas keduanya. Di situ kalian juga bisa menggambar bangun datar. Jadi bangun datarnya itu bebas sesuai yang kalian mau dan kalian juga bebas untuk menentukan translasinya. Bangun datar ada apa aja?
Persegi, terus persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Bebas, kalian boleh memilih gambarnya dan kalian boleh menentukan translasinya. Oke? Yang baru, yang ini. Nah, bikin titik lagi biar ini. Bisa dibedain nggak warnanya? Enggak. Coba hafalin. Oke. Nah, sambil kalian berdiskusi, Ibu juga akan menilai keaktifan kalian ya dalam pembelajaran ini. Tengahnya dong. Coba. Kenapa? Ada pertanyaan? Kayak gini dong. Iya, terus kalian gambar posisinya di itu di lembar kedua, lembar ketiga, maaf. Gambar yang di bawahnya. Iya, nah nanti kalian di sini bikin penjelasannya menurut bahasa kalian aja. Apakah ada hubungan translasi satu dengan yang lain? Ya? Yang ketiga kan udah digeser kan di soal. Iya. Nah di soal Dilanjutkan. dilanjutkan. Berarti enggak, dia dilanjutkan aja. Makasih Bu. Oke. Bukunya dibuka sudah. Nah, coba. Nah, dari ini nanti digambar. Nah, ini kan udah tinggal digambar. Jangan lupa dikasih angka. Nah, jangan lupa dikasih angka. Sketsanya Jika wayang satu di sini tadi kan digeser kanan satu-satuan ke kanan, Iya, ke berarti ke kanan. sini, ke B. Berarti 1, berarti jadi ke kanan. 2 kiri iya benar benar kiri 0 3 dah koma 0 dah nih bantuan sosial mah udah Main juga komen-komen. Nah, iya di paling belakang. bikin ininya sama kayak yang Iya, yang tadi gambar kalian gambar di GeoGebra disalin ke sininya. Nah, kan di sini kan disuruh gambarlah hasil dari GeoGebra ke gambar pada koordinat kartesiusnya. Nah, udah ada step by stepnya kan, tinggal disalin. Setelah itu titiknya dipencet tek.
Setelah itu diapakan? Terus bikin translasinya. Nah, translasinya mau berapa? Di sebelah apoin yang ada garis line di atas, diikutin instruksinya. Kan udah bikin itu, pilih apa itu, Nak? Nah, sebelahnya ya itu, terus vektor. Udah, pilih, tarik garis dari mana ke mana. Misalnya, enggak di luar garis gambar itu. Misalnya kamu mau translasinya berapa? Ditentukan, misalnya translasinya berapa koma berapa. Misalnya kan kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan itu gitu kan posisinya gimana? Enggak, satu aja. Satu vektor aja, jangan. Nah udah selesai. Nah setelah itu ke translate. Klik icon. Nih ikonnya, mana? Nih sebelahnya, coba. Nih icon yang ini. Nah, translate by vector. Nah, pencet gambar bidangnya, ya ke gambar garisnya. Klik garisnya, klik tengah-tengah garisnya. Nah, udah perpindahan. Terima kasih Ibu. Oh my god. Paham nggak di sini? Paham. Coba diituin di GeoGebra-nya. Sudah? Sudah semuanya? Oke, kalau sudah, kita akan mengkomunikasikan hasil diskusi kalian dalam pengerjaan LKPD-nya. Nanti kalau yang bingung silahkan melakukan pertanyaan ya. Oke, siapa yang bisa mempresentasikan lembar aktivitas 1? Aktivitas 1 dulu. Oke, Gilby silahkan. Siapa yang maju? Oh, Gilby dan Anas silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gilby Almiarji dan saya Anas Yusuf Wicaksono. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan aktivitas 1. Nomor 1, berapa koordinat wayang 2, wayang 3, dan wayang 4? Koordinat wayang 2, wayang 3, dan wayang 4 yaitu 1,0, 2,0, dan 3,0. Jika wayang 3 digeser ke kiri, arah sumbu X negatif sejauh 2 satuan, di mana posisi wayang 3 setelah digeser. Apakah wayang 3 berimpit dengan wayang lain? Posisi awal wayang 3 yaitu 2,0. Jika digeser 2 satuan ke arah sumbu X negatif, maka posisi wayang 3 akan berimpit dengan wayang 1, yaitu 0,0. Jika wayang 3 digeser ke arah kanan, arah sumbu X positif sejauh 2 satuan, di mana posisi wayang 3 setelah digeser. Apakah wayang 3 berimpit dengan wayang lain? Jika posisi wayang 3 digeser kembali ke arah sumbu X positif sebanyak 2 satuan, maka posisi wayang 3 akan kembali ke posisi awal yaitu 2,0. Jika wayang 1 digeser ke kanan sejauh 1 satuan arah sumbu X positif, kemudian digeser ke atas arah sumbu Y positif sejauh 1 satuan, di mana posisi wayang 1 setelah digeser. Apakah berimpit satu dengan wayang lain? Jika posisi wayang 1 digeser ke arah sumbu X positif sebanyak 1 satuan dan ke arah sumbu Y positif sebanyak 1 satuan, maka posisi wayang 1 akan berada di titik 1,1. Jika wayang 2 digeser sehingga menempati koordinat wayang 4, ke arah mana wayang sumbu digeser dan berapa banyak pergeseran yang dilalui wayang 2? Wayang 2 akan bergeser ke arah sumbu X positif sebanyak 2 satuan. Kenapa? Kalau wayang 4 digeser 3 satuan ke arah kanan, posisinya gimana? Yang mana? Wayang 4 digeser ke kanan sebanyak 3 satuan. Jika wayang 4 digeser ke arah sumbu X positif 3 satuan, maka posisi wayang 4 akan jadi 6,0. Dah, kejawab? 6,0 didapat dari mana?
Dikarenakan W yang 3 posisi awalnya 3,0 digeser ke arah kanan 3 satuan, maka X-nya akan jadi 6. Oke. Paham, Farid? Bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan bentuk. Bangun yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk. Bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Ya. Itu adalah kesimpulan dari kelompok 1 aktivitas 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Syarel Sazia Mutakin. Saya Dinda Syifa Kolbia Rahmah. Di sini kami akan menjelaskan tentang aktivitas 2, yaitu membuat bangun datar dengan aplikasi GeoGebra. Di LKPD yang sudah saya buat, saya membuat bangun datar yaitu persegi panjang dengan titik. Saya membuat bangun persegi panjang dengan titik -3. Pertama, kita untuk membuat di aplikasi GeoGebra, kita klik poin, lalu saya membuat bangun datar dengan titik 1,3. 3. Terus 7,3. Terus 7,3. tadi pun itu Iya, jadi deh. 1, 2, 3, 4, 5. 7,6. Seperti ini. Lalu kita klik poligon untuk menghubungkan dari titik satu ke titik yang lainnya. Setelah itu, untuk mentranslasikannya, kita tentukan dulu titik yang akan kita translasikan. Di sini saya menggunakan titik -3, -4. Lalu kita klik ini dan kita klik vektor. Lalu kita tarik garis ke -3, -4. Selanjutnya, untuk pencerminan yang dari hasil translasinya, pergeserannya, kita klik yang ada gambar cermin, lalu translate by vector. Lalu kita klik objeknya dan kita klik garisnya, lalu langsung ada hasil translasinya, yaitu untuk titik A ada di -2,1, lalu di titik B ada -2,2, lalu di titik C ada 4,2, dan di titik D yaitu 4,1. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari hasil pengamatan dan pembelajaran yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa translasi ini adalah sebuah pergeseran atau perpindahan suatu semua titik sejauh jarak yang sama. Contoh-contoh translasi itu seperti yang tadi kita pelajari juga yang ada di dalam soal LKPD, yaitu wayang. Nah, rumus translasi ini bisa dirumuskan menjadi titik X awal ditambah titik X translasi, titik Y awal ditambah titik Y translasi. Sehingga kesimpulannya jika sudah ditambahkan akan menghasilkan bayangan translasi tersebut. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, silakan. Bagaimana jika translasinya diubah? Oh, translasinya diubah, semisal titiknya diubah. Oh ya, sesuai dengan rumusnya aja, semisalnya berarti ini itu. Boleh diputar. Iya. Kalau misalnya menggunakan aplikasi GeoGebra juga bisa diputar saja dan lebih memudahkan untuk Nah, semisalnya titiknya diubah jadi -7, -4. Itu tidak -3. Itu hanya berubah titiknya saja, tapi tidak memberubahkan ukurannya ataupun segala gitu. Oh Saya ya. merubah titik dari Bayangannya aja. tersebut seperti itu. Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, baik. Dari masing-masing kelompok atau perwakilan kelompok sudah menganalisis hasil pengerjaan dari perwakilan kelompok yang maju, ya kan? Nah, Ibu perkuat lagi di sini untuk materi yang akan kita pelajari, biar tidak ada miskonsepsi di antara kalian dan di antara Ibu, ya.
Nah, jadi untuk translasi, rumus umum translasi itu seperti yang dikatakan oleh kelompok 3 tadi ya. Untuk menentukan bayangan titik translasi, yaitu titik awal adalah A, titiknya X, Y yang ditranslasikan oleh A, B, maka hasil bayangan atau translasinya atau pergeserannya adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Maka dari itu kita sudah dapat menemukan bagaimana titik translasi itu digeser ya. Oke. Setelah itu silakan untuk dikumpulkan LKPD-nya dan maaf. Kalian silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, hadap depan ya. Silakan hadap depan dulu. Baik, setelah kita mempelajari hari ini, Ibu akan memberikan kalian kuis yang dikerjakan secara individu ya. Silakan buka lab worksheet yang sudah Ibu share di grup WhatsApp sebagai evaluasi kalian pada pembelajaran hari ini. Oke. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Silakan diisi nama, kelas, dan bayangan atau bayangan-bayangan dari soal ini. Oke, silakan. Jika sudah, jangan lupa kirim ke email Ibu. Ya. Nah, nanti kalau kalian sudah isi nama, kelas, dan soalnya di sini ada 2 soal, kalian finish dan langsung boleh dicek dulu jawabannya atau email my answer to my teacher nama kalian. Misalnya Atar nih, grupnya kelas 9, schoolnya di SMP Negeri 12 dan emailnya adalah ke email yang sudah Ibu berikan ya, baru kalian kirim. Sudah? Oke, jika sudah, kalau sudah kuisnya, Ibu akan refleksi untuk pembelajaran kita pada hari ini dengan beberapa pertanyaan. Nanti Ibu juga minta pendapat dari kalian ya. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang memahami instruksi yang diberikan oleh Ibu? Apakah instruksi dari Ibu bisa kalian jalankan? Oke, apakah media pembelajaran, alat, dan bahan yang diberikan oleh Ibu mempermudah kalian dalam proses pembelajaran hari ini? Apa media kita hari ini? GeoGebra. Apakah materi yang disampaikan, terus didiskusikan, dan dipresentasikan oleh teman kalian, oleh Ibu dalam pembelajaran hari ini, kalian pahami dengan baik? Dan apa manfaat yang kalian peroleh pada materi pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Kita dapat menggunakan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tahu ya, jadi tahu. Dapat mengetahui translasi dalam kehidupan. Oke, mengetahui bentuk-bentuk translasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apalagi? Sama? Ada lagi yang punya pendapat lain? Bagaimana tentang perhitungan translasi, ya kan? Iya. Nah, terus penggunaan translasi dengan apa tadi media kita? GeoGebra. Jadi lebih apa kalau kita pakai GeoGebra-nya? Lebih mudah ya. Kira-kira ada nggak kesulitan yang kalian hadapi dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada, semuanya berjalan lancar? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu adalah
menganalisis hasil translasi persamaan garis pada koordinat kartesius. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu translasinya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu pada pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ya, oke, silakan untuk Angga dipimpin doanya. Bersiap berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.